Selamat malam untuk kita semua yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengelolaan konflik sumber daya hutan, yaitu Bapak Dr. Marwoto SWT MSI, dan semua teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Mariani Dwi Sartika Panggabean dengan NIM D1D021064. Di sini saya akan mempresentasikan review makalah tugas kelompok kami yang berjudul Kasus HTI PT Riau Andalan Pulp dan Paper. Latar belakang dari kasus ini yaitu PT RAPP adalah sebuah perusahaan yang memainkan peran penting dalam industri pulp dan kertas di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Didirikan pada tahun 1994 sebagai bagian dari grup April atau Asia Pacific Resources International Holding Ltd. PT RAPP menjadi salah satu pemain utama dalam industri ini. Lokasinya yang strategis di Riau memberikan akses yang mudah terdapat sumber daya alam, terutama hutan yang menjadi bahan baku utama bagi produksi pulp dan kertas. Seiring berjalannya waktu, PT RAPP telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan termuka dalam industri ini, dengan memiliki beberapa pabrik pengelolaan di wilayah Riau. Terdapat beberapa pembahasan di dalam makalah ini, yaitu yang pertama, sejarah konflik PT HTI Riau Andalan Pulp dan Paper. Berdasarkan fungsi utama hutan, maka hutan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Dalam sebuah perusahaan juga pasti memiliki konflik internal dan eksternal di dalamnya. Berikut adalah menjadi konflik yang terjadi dalam PT HTI Riau Andalan dan Paper. Akibat persaingan kurang sehat, pihak perusahaan kini melakukan berbagai cara untuk merekrut tenaga kerja yang diiming-imingkan kenaikan gaji. Berawal dari kekecewaan dengan manajemen PT Riau Andalan Pulp dan Paper, ratusan karyawan di masing-masing departemen perusahaan kayu yang berbasis di Pangkalan Kerinci mengancam bakal hengkang dari perusahaan dan hijrah ke PT Indah Kiat. Kekecewaan tersebut dikarenakan perusahaan ini telah ingkar janji dengan para karyawan yang terkait bonus yang akan diberikan, di mana sebelumnya para karyawan yang kerja di PT Andalan Pulp dan Paper diberikan janji oleh pihak manajemen dengan bonus kesejahteraan bila target perusahaan tercapai. Namun meski target perusahaan telah tercapai 4 bulan lewat, janji perusahaan yang memberikan bonus pada karyawan tak kunjung terrealisasikan. Alhasil, para karyawan yang merasa dikecewakan berniat untuk mengengkang diri dari perusahaan milik Taipan Sukanto Tanoto itu. Tak tanggung-tanggung, ada sekitar 80% karyawan dari masing-masing departemen yang berencana akan hengkang ke PT Indah Kiat. Namun, niat para karyawan agak sedikit terhalang. Pasalnya, pihak perusahaan tidak mau melepaskan begitu saja para karyawannya. Yang kedua, pihak-pihak yang terkait. Kasus hutan tanaman industri PT HTI Andalan Pulp dan Paper melibatkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan dan peran yang berbeda. Pertama, terdapat pihak perusahaan dari itu sendiri, PT Riau Andalan Pulp dan Paper, yang merupakan pelaku utama dalam kasus ini. Selain itu, kasus ini juga melibatkan pihak masyarakat lokal dan masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah operasi RAPP. Masyarakat memiliki kepentingan dalam isu-isu terkait lingkungan, hak-hak tanah, dan dampak sosial ekonomi dari kegiatan industri tersebut. Kasus ini juga menarik perhatian dari pihak-pihak eksternal seperti LSM, lingkungan, dan organisasi hak asasi manusia atau HAM. LSM dan organisasi ini seringkali berperan sebagai pengawas independen yang memantau aktivitas perusahaan di pemerintah serta mengadvokasi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, upaya penanganan konflik. Lalu, apa yang dilakukan oleh pihak PT untuk menangani konflik tersebut? PT RAPP memilih jalan musyawarah sebagai penyelesaian konflik. Biasanya, dalam musyawarah, masyarakat diwakili oleh ninik mamak atau wakil yang dipilih dalam musyawarah internal masyarakat atau rapat adat. Musyawarah antara masyarakat dengan RAPP biasanya berlangsung
berulang kali dan biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Namun dalam prosesnya, musyawarah ini sering menjadi sarana tawar-menawar untuk mendapatkan hasil yang dapat menyelesaikan masalah. Selain itu, PT RAPP juga menerapkan program-program pemberdayaan masyarakat di sekitar areal konsesinya, seperti pelatihan petani terpadu, pemberian pembantuan sarana atau prasarana pertanian, sunatan massal, dan lain-lain. Itulah pembahasan yang dapat saya bawakan, dan kesimpulan dari makalah ini yaitu PT RAPP adalah sebuah perusahaan yang memiliki peran penting dalam industri pulp dan paper di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Perusahaan ini telah menjadi salah satu pemain utama industri di Indonesia yang memiliki beberapa pengelolaan di wilayah Riau. Pada awalnya, PT RAPP memiliki pendekatan militer dalam penyelesaian konflik, namun sejalan dengan